hampir beberapa desa, kelurahan terendam banjir. Karena apa? Karena kurangnya pendeteksian awal dari kita untuk mengetahui bencana banjir tersebut. Sehingga banyak korban jiwa, banyak harta benda yang tidak dapat diselamatkan. Apakah kita sebagai mahasiswa hanya diam saja? Tentu tidak. Maka dari itu, kami, pemuda cerdas, kreatif, dan inovatif, menciptakan sebuah inovasi baru, BSFD 328. Bengkulu Smart Flood Detection. Sistem cerdas penanganan dini bencana banjir Kota Bengkulu Basis mikrokontroller dan sensor kaca STP4 menggunakan modul radio frekuensi. di bawah bimbingan Bapak Dinas Hedik STMT bersama kami, saya Diam Santan, Saya Pipi Dwi Sari. Saya Novi Satria. kami dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati serta rekan-rekan lintas perjuangan yang kami banggakan. Adapun rumusan masalah dilakukannya penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana merancang BSFD 328, yang kedua mengetahui bagaimana kelebihan BSFD 328 dari alat serupa yang pernah ada, dan yang ketiga bagaimana prinsip kerja BSFD 328. Selanjutnya, tujuan dilakukan penelitian yang pertama adalah menciptakan alat yang dapat mendeteksi banjir, yang kedua mengetahui kelebihan alat, dan yang ketiga mengetahui prinsip kerja alat tersebut dan penerapannya. Adapun perancangan dari BSFD 328 ini kami lakukan dengan dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan software atau tahapan perancangan perangkat lunak, dan yang kedua yaitu tahapan hardware, merupakan tahapan perancangan perangkat keras. Adapun tahapan software itu sendiri, di sini kami melakukan dengan membuat suatu program, di mana program tersebut kami upload pada sebuah software Arduino, sehingga dengan program tersebut akan membuat suatu fungsi pada komponen-komponen tersebut sehingga berjalan sesuai dengan prinsip kerjanya masing-masing. Selanjutnya untuk perangkat keras atau hardware itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu catu daya, yang kedua yaitu transmitter, dan yang ketiga yaitu receiver. Untuk catu daya itu sendiri merupakan penghasil sumber energi listrik dengan menggunakan cahaya matahari, dan transmitter itu sendiri sebagai mentransfer informasi, dan yang ketiga itu receiver sebagai penerima informasi yang ditransfer oleh transmitter. Adapun perancangan dari transmitter itu sendiri dapat dilihat pada gambar. Di situ pada transmitter terdapat solar cell sebagai catu dayanya, kemudian ada sensor ultrasonik sebagai pendeteksi tingkat level air, kemudian ada Arduino yang mengolah data masukan, dan ada modul radio frekuensi sebagai transmitter. Selanjutnya untuk receiver itu sendiri, di sini kami juga menggunakan catu daya dan modul radio frekuensi di sini sebagai receiver atau penerima informasi. Selanjutnya ada Arduino relay, dan outputnya berupa warning light dan sirine. Pada BSFD 328, prinsip kerjanya itu ada dua komponen utama. Yang pertama yaitu transmitter. Pada transmitter ini terdapat sensor ultrasonik atau biasa disebut dengan sensor P, itu guna untuk mengukur level air. Jarak dari air segera dikonversi dan diolah melalui Arduino dan ditransfer menggunakan modul radio frekuensi ke receiver. Pada receiver itu segera data yang masuk segera diolah melalui Arduino dan diubah tergantung dengan kondisi. Untuk outputannya di sini ada dua, yaitu sirine dan warning light. Di BSFD 328 itu ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu aman. Pada kondisi aman itu menandakan bahwa aliran yang berada di hulu sungai itu masih aman, tidak mengalami ini. Tetapi pada kondisi kedua yaitu waspada, itu menandakan bahwa air telah mencapai set point yang telah ditentukan dari sensor. Dan ada kondisi ketiga yaitu kondisi awas. Kondisi awas yaitu ketika air telah melebihi dari set point sehingga akan memberi sinyal untuk peringatan. Berikut kita tampilkan data untuk penelitian. Di sini kita lihat bahwa pada kondisi aman, siaga dan awas itu masing-masing kita berikan indikator pada alat kita. Selanjutnya di sini kita penerapan dan pengujian kita langsung ujikan pada salah satu bendungan yang ada di Timur Indah Residen, yang salah satu
tempat awal kebanjiran terjadi biasanya. Seperti itu. Adapun kelebihan dari BSFD 320 itu sendiri yang pertama yaitu desainnya simple dan minimalis. Yang kedua yaitu tidak tergantung pada PLN karena sumber yang digunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketiga pengiriman data yang menggunakan radio frekuensi sehingga jangkauan yang cukup luas dan real time, dan keempat itu dapat diterapkan pada pelosok-pelosok desa yang belum terdapat listrik. Hingga sampai kita pada saat tahap kesimpulan, ini dapat kita simpulkan bahwa BSFD 38 sangat cocok sekali diterapkan di pelosok-pelosok desa yang belum terjamah listrik. Karena apa? Kita menggunakan PLTS sebagai sumber listriknya. Yang kedua, kita menggunakan modul radio frekuensi di mana tidak terdapat delay di sana, karena biasanya pada modul-modul lainnya itu masih terdapat delay dan dapat mengurangi efisiensi dari alat. Dunia kian menua, Ujian kian bertambah. Bencana tiada usainya. kita tak dapat menolak datangnya bencana. Yang dapat kita lakukan mencegah dan mendeteksi datangnya. Karena kita mahasiswa Generasi 4.0, Pemuda tangguh, pemuda harapan bangsa. salam tangga bencana, aman, aman,